warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inflasi. Pasti kalian sudah pernah dengar kata dari inflasi ya. Jadi ini tidak asing lagi. Pasti kalau inflasi itu hubungannya dengan harga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inflasi. Pasti kalian sudah pernah dengar kata dari inflasi ya. Jadi ini tidak asing lagi. Pasti kalau inflasi itu hubungannya dengan harga naik gitu ya. Nah, dikatakan naik yang bagaimana kan begitu. Jadi inflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga cenderung naik secara umum. Jadi harganya naik semua, bukan hanya satu barang saja. Kalau hanya satu barang saja belum dikatakan inflasi gitu ya. Oke, yang pertama adalah tentang jenis-jenis inflasi. Ada berdasarkan tingginya inflasi itu, ada inflasi ringan, dikatakan ringan jika berada di bawah 10%. Dikatakan sedang jika 10% sampai 30%, dikatakan tinggi jika 30% sampai 100%, dikatakan hiperinflasi jika berada di 100 ke atas. Jadi ini nanti ada hitungannya ya untuk tinggi rendahnya inflasi. Kemudian berdasarkan sumber penyebabnya ada demand pull inflation, namanya demand itu kan permintaan ya. Jadi inflasi tekanan permintaan. Jadi inflasi itu disebabkan karena adanya peningkatan permintaan. Nah, meningkatnya permintaan atau pembelian masyarakat terhadap barang dan jasa. Biasanya ini terjadi pada waktu mau lebaran gitu ya. Jadi semua barang akan naik. Nah, itulah disebut dengan demand pull inflation. Inflasi yang disebabkan karena naiknya permintaan. Kemudian yang kedua adalah cost push inflation. Cost itu biaya, jadi inflasi yang disebabkan karena adanya dorongan biaya bersumber dari kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan harga barang naik. Misalnya adalah BBM naik. Nah, BBM itu kan biaya produksi ya. Biaya produksi karena semua kegiatan itu membutuhkan BBM, nah gitu ya. Semua proses produksi membutuhkan BBM, misalnya begitu. Jadi itulah yang disebut dengan cost push inflation. Kemudian yang ketiga adalah inflasi campuran, yaitu karena meningkatnya permintaan dan biaya produksi. Misalnya di waktu Lebaran itu kan permintaan naik juga karena permintaan naik, jadi biaya-biaya produksi bahan mentah itu naik sehingga harga barang menjadi naik. Nah, itu disebut dengan inflasi campuran. Nah, ini berdasarkan tinggi rendahnya inflasi dan berdasarkan sumber penyebabnya. Jadi masih ada lagi ya. Oke. Berdasarkan asalnya ada domestic inflation atau domestik itu kan dalam negeri ya. Ya inflasi yang disebabkan karena faktor dari dalam negeri. Nah, ini dia. Antara lain ada defisit anggaran secara terus-menerus. Nah, karena defisit anggaran itu, kemudian adanya terjadi gagal panen, nah gitu kan. Terus kemudian kredit untuk keperluan produksi dibatasi. Nah, itu akan terjadi inflasi. Jadi inflasi itu kan cenderung uang itu terlalu banyak di masyarakat. Jadi ya, jadi inflasi itu banyaknya banyaknya uang di masyarakat sehingga orang-orang itu cenderung bisa membeli barang tersebut sehingga barang itu menjadi sedikit, jadi produksinya semakin sedikit sehingga terjadi langka, akhirnya harga itu menjadi naik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah imported inflation, itu inflasi dari luar negeri. Imported berarti kan berasal dari luar negeri, terjadi akibat kenaikan harga di luar negeri yang menyebabkan kenaikan harga di dalam negeri. Misalnya kita membutuhkan bahan baku barang dari luar negeri gitu kan. Ya dari sana sudah naik, berarti otomatis harga di dalam negerinya juga harus naik karena biaya dari luar negeri sudah naik. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Lalu ada teori inflasi itu. Nah, untuk mengetahui gejala-gejala inflasi itu ada teorinya, ada tiga teori, kuantitas, Keynes, dan strukturalis.
untuk kuantitas itu kan jumlah itu ya, yang dipelopori oleh Irving Fisher menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar. Nah, ya kan, kuantitas itu jumlah, berarti jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga. Jadi, jika jumlah uang yang beredar banyak, berarti terjadilah inflasi yang prosesnya tadi ya, orang cenderung bisa membeli barang, kemudian barang tersebut menjadi sedikit, nah harganya menjadi lebih mahal. Nah, seperti itu. Kemudian ada teorinya Keynes, berarti dipelopori oleh Keynes juga. Inflasi yang disebabkan karena adanya permintaan agregat. Nah, kalau Irving Fisher tadi adalah jumlah uang yang beredar terlalu banyak, tapi kalau Keynes itu adalah permintaan agregat yang berlebihan, seperti yang kita contohkan tadi pada saat Lebaran itu ya, karena permintaan terhadap barang itu naik, maka otomatis harga barang akan cenderung naik juga gitu. Itu namanya menurut Keynes. Kemudian ada strukturalis itu disusun berdasarkan pada pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Jadi kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang dapat menimbulkan inflasi itu antara lain ketidakelastisan penerimaan ekspor. Jadi nilai ekspor tumbuh secara lamban dibanding pertumbuhan sektor lain. Jadi ekspornya itu sangat lamban, gitu ya. Harga produk-produk pertanian yang tidak stabil atau rendah dan barang-barang ekspor tidak mampu mengikuti perubahan harga. Nah, itulah strukturalis. Kemudian ketidakelastisan penawaran atau produksi makanan di dalam negeri. Produksi bahan makanan lamban dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, inflasi kan. Jadi padahal bahan makanan itu kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita lamban, otomatis harganya akan naik kan gitu. Sedangkan pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian harga bahan makanan naik ya kan. Jadi ini bahan makanan lamban dibandingkan jumlah penduduk mengakibatkan harga bahan makanan naik. Otomatis kalau bahan makanan naik, ongkos tenaga kerja dituntut untuk naik juga. Kan gitu. Kalau tidak begitu kan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi gajinya dituntut untuk naik ongkos tenaga kerja. Kemudian harga-harga barang lain ikut naik secara terus-menerus. Jadi prosesnya dari sini tadi otomatis mengakibatkan upah tenaga kerja minta dinaikkan. Kemudian otomatis barang-barang lain juga ikut naik. Kenapa? Karena tenaga kerjanya minta naik. Kalau nggak dinaikkan, uangnya dari kita pendapatan perusahaan dari mana kan gitu. Jadi barang lain juga ikut naik supaya lebih untung kan gitu. Akhirnya terjadilah inflasi. Dari satu hal saja bisa menyebabkan semuanya menjadi naik. Nah, itulah inflasi. Itu berdasarkan strukturalis gitu ya. Jadi ada tiga, saya tekankan lagi. Teori kuantitas itu karena jumlah uang yang beredar banyak, teori Keynes itu karena permintaan agregat, teori strukturalis itu karena struktur perekonomian tadi ya, ketidakelastisan ekspor dan ketidakelastisan terhadap produksi makanan di dalam negeri. Oke. Dan proses terjadinya inflasi itu inflasi disebabkan oleh cost push inflation. Nah, ini depresiasi nilai tukar, dari penurunan nilai tukar, dampak inflasi negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur oleh pemerintah, dan bencana alam. Kemudian untuk demand pull inflation itu permintaan terhadap barang dan jasa yang berlebihan, ya kan? Kemudian ekspektasi inflasi itu pembentukan harga oleh produsen atau pedagang. Jadi seperti itu ada tiga ya proses terjadinya inflasi karena biaya, karena permintaan, karena ekspektasi inflasi yaitu dari produsen dan pedagang itu sendiri. Kemudian inflasi di Indonesia itu ada dua macam, ada inflasi inti dan inflasi non-inti. Inflasi inti itu dipengaruhi oleh faktor fundamental. Yang pertama adalah interaksi permintaan dan penawaran, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada lingkungan eksternal, contohnya adalah nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang. Kemudian ada ekspektasi inflasi tadi ya, dari pedagang dan konsumen. Lalu non-inti itu dipengaruhi oleh dua hal, inflasi volatile foods atau dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan. Nah ini ya tadi panen, gangguan alam, dan gangguan penyakit. Kemudian inflasi administered price itu dipengaruhi oleh kebijakan harga pemerintah. Contohnya adalah BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain. Jadi tarif-tarif
harga kebutuhan ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu disebut inflasi administered price gitu ya. Lalu dampak inflasi itu ada dampak positif dan dampak negatif ya. Jadi meskipun inflasi itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif ya. Karena inflasi ringan itu juga dibutuhkan ya dalam perekonomian. Dampak positifnya itu bagi produsen, inflasi terjadi apabila tingkat inflasi masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Maksudnya adalah masih di bawah bunga kredit. Jadi masih berada di inflasi ringan. Misalnya begini, bunga kredit itu 15%, gitu ya. Bunga kredit di bank 15%. Dan inflasinya masih berada di bawah itu 5%, berarti masih menguntungkan. Nah, di negara maju dapat mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan karena pada para pengusaha di negara maju dapat memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi serta menjual barang dan jasa. Itu bagi produsen ya. Kenaikan harga itu dapat meningkatkan keuntungan dengan berinvestasi, dengan berproduksi dan menjual barang dan jasa. Jadi seperti itu. Tapi masih dalam kategori ringan atau berada di bawah bunga kredit. Gitu ya. Kalau sudah di atas bunga kredit, nah itu nanti dia rugi. Nah, gitu ya. Kemudian negatifnya ada yang pertama pemerataan pendapatan. Inflasi itu dapat merugikan orang yang berpendapatan tetap, misalnya pensiunan dan pegawai negeri. Jadi kalau gajinya tetap, sedangkan harga-harga barang naik, otomatis kan pendapatan real atau pendapatan seorang pensiunan atau pegawai negeri itu kan otomatis turun kan gitu ya. Nanti gitu. Misalnya harganya 200.000, gajinya 1 juta, kita punya 800.000, kan sisanya 1 juta dikurangi 200.000. Kemudian kalau harga barang naik jadi 300.000, otomatis yang kita tadi pendapatannya 800.000, otomatis tinggal 700.000 karena harga barangnya naik. Nah, itu yang disebut dengan orang yang berpendapatan tetap. Dikatakan rugi seperti itu. Kemudian orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas. Jadi uang kas itu kan nilainya tetap ya kan. Sedangkan kalau kita mau ngambil 100.000 ya, 1 juta misalnya. Kita sekarang nabung 1 juta. Masih tidak terjadi inflasi. Kemudian belum bulan depan sudah terjadi inflasi. Sedangkan uang kita kalau kita ambil nilainya juga 1 juta kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah disebut dengan dalam bentuk uang kas. Jadi nilainya tetap dari 1 juta tetap 1 juta. Padahal harga barang dari bulan ini ke bulan selanjutnya kan sudah naik. Nah, jadi seperti itu. Itu maksud dari orang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas, kenapa rugi jadi seperti itu. Karena nilai uang itu tetap. Kemudian inflasi itu dapat menguntungkan orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi. Jadi misalnya kenaikan inflasinya 5%, sedangkan kenaikan pendapatannya itu 10%. Nah, itu ya. Jadi itu menguntungkan. Jadi seperti itu. Kemudian orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk emas. Emasnya itu kan mengikuti harga kan gitu ya. Jadi dia tidak seperti uang kas yang nilainya tetap kan gitu. Kalau emas itu fluktuatif ya, nilainya berubah-ubah mengikuti harga. Kemudian buruh yang dapat menuntut kenaikan upah. Jadi kalau kenaikan upahnya bisa naik, inflasinya naik, berarti kan menguntungkan juga. Jadi tidak ada masalah. Jadi gitu. Kemudian dari segi output atau hasil produksi, inflasi itu terjadi sebelum kenaikan upah sehingga keuntungan produsen meningkat. Jadi inflasi terjadi sebelum terjadinya kenaikan upah. Kalau harga barang naik, sedangkan kenaikan upah itu belum naik, otomatis keuntungan bagi produsen naik. Nah, seperti itu. Tapi jika tenaga kerjanya sudah menuntut untuk naik karena adanya inflasi naik, otomatis keuntungan produsen juga tidak akan meningkat kan gitu. Dia juga harus menaikkan harga lagi kan gitu. Kemudian yang ketiga, mendorong penanaman modal spekulatif. Jadi para pemilik modal akan melakukan pembelian rumah, tanah, dan emas yang nilainya relatif stabil. Nah, itulah dampak negatifnya. Jadi seperti itu ya. Maka orang-orang itu pemilik modal yang banyak itu akan berspekulasi malahan mencari keuntungan dengan membeli rumah karena nilainya kan kalau properti itu kan nilainya akan naik terus gitu kan ya. Tanah apalagi tanah itu kan nilainya setiap tahun itu kan naik gitu kan. Itulah yang mendorong modal spekulatif. Dia tidak melakukan proses produksi ya, malah dia
berspekulasi gitu. Kemudian yang keempat, tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi. Untuk menghindari kemerosotan nilai uang yang dipinjamkan, maka lembaga keuangan menaikkan suku bunga. Nah, ini adalah salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi dari lembaga keuangan. Otomatis suku bunganya naik kan begitu. Kalau suku bunga naik, maka akan mengurangi investasinya. Nah, seperti itu ya. Orang akan cenderung untuk lebih memilih menabung daripada berinvestasi gitu kan, karena suku bunganya naik. Kemudian yang E, ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Nah, tingkat inflasi yang parah, ketidakpastian ekonomi, mengakibatkan ketidakpastian ekonomi, jadi perkembangan ekonomi sulit diramalkan, produsen sulit memperhitungkan biaya produksi, karena harga bahan baku terus bertambah, konsumen melakukan penimbunan barang karena takut barang tidak tersedia. Nah, itu ya. Jadi contohnya adalah di negara Zimbabwe itu ya, sampai uang itu berlebihan, harga telur bisa 1 M karena terlalu banyaknya nilai uang sedangkan barang-barangnya sedikit. Jadi harganya melambung tingginya, inflasi yang hiper itu di sana ya. Kemudian ada masalah neraca pembayaran, inflasi di dalam negeri, harga barang terjadinya inflasi di dalam negeri itu mengakibatkan harga barang impor menjadi murah. Nah, sehingga masyarakat lebih menyukai barang impor, ya kan? Defisit akhirnya mengakibatkan defisit neraca pembayaran dan kemerosotan nilai mata uang dalam negeri. Nah, gitu kan. Kalau harga barang naik di dalam negeri, kan inflasi itu kan harga barang naik di dalam negeri. Nah, harga barang impornya itu tetap, jadi lebih murah dari harga barang dalam negeri. Otomatis masyarakat itu lebih memilih barang impor. Kadang-kadang tidak murah aja dia memilih barang impor, apalagi harga barang impornya itu murah. Berarti mereka akan lebih memilih untuk membeli barang impor. Otomatis defisit akan terjadi defisit neraca pembayaran. Kan impor lebih tinggi daripada ekspor, berarti terjadi defisit neraca pembayaran. Dan otomatis mengakibatkan nilai mata uang dalam negeri itu merosot, nilai mata uangnya rendah, gitu ya. Itu ada dampak positif, jadi inflasi itu dapat mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif. Lalu ada cara mengatasi inflasi, itu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kemudian kebijakan non-moneter dan fiskal. Nah, inflasi itu kan harga barang cenderung naik secara umum kan. Berarti jumlah uang di masyarakat itu kan tinggi. Kalau jumlah uang di masyarakat tinggi, otomatis harga kan naik kan gitu. Kemudian pemerintah memikirkan bagaimana sih cara mengendalikan inflasi, cara mengurangi uang yang ada di masyarakat supaya tidak terjadi inflasi kan gitu. Berarti uangnya di masyarakat itu dikurangi. Jangan sampai uangnya beredar itu banyak. Nah, kalau uangnya beredar banyak, terjadilah inflasi kan gitu. Kemudian bagaimana cara mengurangi inflasi, mengurangi uang yang beredar itu banyak? Nah, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu hubungannya dengan APBN. APBN itu yang melakukan adalah pemerintah. Jadi fiskal itu dilakukan oleh pemerintah. Ada dua cara. Mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Yang pertama dulu, mengurangi pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran yang tidak penting itu dikurangi oleh pemerintah. Contohnya kalau kita kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya ya. Kalau kurang penting itu dikurangi. Otomatis uang dari pemerintah itu kan uh, tidak terlalu banyak beredar di masyarakat kan karena pengeluarannya tadi dikurangi. Otomatis lebih sedikit uang yang beredar di masyarakat. Nah, inflasi akan menurun. Kemudian dengan menaikkan pajak. Nah, kalau pajak penghasilan dinaikkan, berarti otomatis masyarakat itu menyetor uang ke negara. Nah, berarti uang yang ada di masyarakat otomatis menurun. Tadi kan jumlahnya banyak. Karena ada pajak, otomatis uangnya kemudian masuk ke negara. Berarti uang di masyarakat turun, inflasi turun. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter itu dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia. Kalau fiskal tadi hubungannya dengan APBN atau pemerintah, kalau moneter hubungannya dengan BI. Ada 4 cara, kebijakan uang ketat, penetapan cadangan minimum kas, politik diskonto, operasi pasar terbuka.
kebijakan uang ketat itu mengendalikan atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, itu kan. Ya, maaf ya. Jadi ini poinnya salah. Jadi kebijakan moneter itu dengan kebijakan uang ketat yang dapat dilakukan dengan 3 cara, penetapan cadangan minimum kas bank, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Jadi gitu. Penetapan cadangan minimum bank sentral akan menaikkan cadangan. Jika terjadi inflasi, maka cadangan kas di bank itu dinaikkan. Otomatis uang yang beredar sedikit. Nah, gitu. Jadi, bank sentral itu memiliki cadangan minimum bank sentral atau kas rasio, ya, cadangan minimum bank sentral ya. Jadi disimpan di sana, tidak boleh dikeluarkan. Nah, dinaikkan otomatis uang yang beredar akan turun. Kalau terjadi deflasi, karena deflasi itu kebalikannya inflasi, nah cadangannya diturunkan supaya uang banyak. Itu jika deflasi ya. Karena kita bicara inflasi, berarti dinaikkan cadangannya. Berarti uang yang beredar sedikit. Begitu. Kalau politik diskonto, dengan cara meminjamkan dana ke bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Jadi, menaikkan tingkat suku bunga. Nah, dengan menaikkan tingkat suku bunga, maka orang lebih memilih untuk menabung daripada untuk pinjam uang karena bunganya tinggi. Nah, kalau orang lebih memilih menabung berarti otomatis uang di masyarakat akan turun ya daripada dan tidak meminjam uang. Nah, otomatis kan uang di masyarakat turun. Nah, segitu. Jadi kalau terjadi inflasi seperti itu. Kalau terjadi deflasi kebalikannya. Nah, menurunkan tingkat suku bunga supaya orang lebih memilih untuk meminjam uang. Oh, bunganya rendah, pinjam aja kan gitu. Nah, itu kalau deflasi. Tapi kalau inflasi, bunganya dinaikkan supaya orang tidak minjam uang tapi lebih memilih untuk menabung. Jadi gini, meminjamkan dana ke bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, kemudian bank umum akan mengurangi peminjaman dari bank sentral dan uang yang beredar akan menurun. Kemudian operasi pasar terbuka itu dengan menjual surat berharga ya, atau investasi di pasar uang. Menjual surat berharga contohnya obligasi, SBI, SPBU. Ini dijual dengan bunga tertentu gitu ya. Dijual kepada masyarakat, kemudian dibeli oleh masyarakat, otomatis uangnya masuk ke bank kan gitu ya. Nah, kalau uang di masyarakat masuk ke bank berarti otomatis inflasinya akan turun, jumlah uang yang beredar sedikit. Nah, gitu. Kalau terjadi deflasi, kebalikannya, maka menjual surat bukan. Kalau tadi menjual berarti sekarang membeli surat berharga gitu ya. Kalau terjadi deflasi, karena deflasi itu uangnya sedikit, otomatis bagaimana caranya supaya uang yang beredar banyak? Kan berarti dengan membeli surat berharga di masyarakat. Tapi kalau terjadi inflasi, uangnya banyak, berarti kita harus menjual surat berharga, bukan kita ya. Jadi bank harus menjual surat berharga supaya uang di masyarakat masuk ke bank, gitu ya. Kemudian ada kebijakan non-moneter dan non-fiskal dengan menaikkan hasil produksi, permintaan masyarakat terpenuhi, ya kan? Menstabilkan upah, mengurangi permintaan agregat. Jadi, menaikkan hasil produksi sehingga permintaan masyarakat terpenuhi. Menstabilkan upah sehingga dapat mengurangi permintaan agregat gitu kan ya. Mengendalikan harga sehingga pengawasan dengan menetapkan harga tertinggi yang boleh dilakukan oleh pengusaha. Jadi gitu ya. Bila kurang pengawasan maka akan terjadi black market atau pasar gelap. Itu kebijakan non moneter dan non fiskal. Berarti ada 3, fiskal, moneter, non moneter dan non fiskal. Fiskal dilakukan oleh pemerintah berhubungan dengan APBN, moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, selanjutnya adalah cara menghitung inflasi dengan rumus inflasi sama dengan IHK min IHK min 1. Jadi IHK min 1 ini satu lambang rumus ya. Dibagi IHK min 1 kali 100. IHK itu indeks harga tahun yang dicari. IHK min 1 indeks harga tahun sebelumnya. Kenapa ini ditebalin? Karena dasarnya adalah tahun sebelumnya. Kalau indeks harga menghitungnya kan tahun dasar. Jadi beda ya. Tapi kalau ini IHK min 1 ya maaf.
Tapi kalau inflasi itu tahun sebelumnya, bukan tahun dasar lagi gitu ya. Kita contohkan di sini. Ada tahun 2001, 2002, 2003, kemudian ada IHK. 2001 IHK-nya 100, 2002 IHK-nya 165,2, IHK 2003-nya adalah 172,75. Kemudian diminta inflasi tahun 2000 dan 2003. Tinggal masukkan rumus aja kan gitu. Dengan rumus ini, jadi inflasi tahun 2002 adalah ini ya, IHK min IHK min 1 per IHK min 1 kali 100. Jadi IHK tahun 2002 165,2 di sini. Kemudian tahun sebelumnya adalah IHK tahun 2001 adalah 100. Dikurangi 100, kemudian dikurangi IHK tahun 2001 berarti per 100 kali 100. Ketemunya adalah 65,2%. Nah, 65 tadi adalah kategori tinggi. Tadi ya, berdasarkan tinggi rendahnya tadi ya, ada 0 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 100. Berarti 65 ini masuk kategori tinggi. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya adalah inflasi tahun 2003. Kita masukkan berarti IHK-nya tahun 2003. IHK tahun 2003 adalah 172,75. Kita tulis di sini ya. Nah, di sini kemudian IHK tahun sebelumnya berarti tahun 2003, berarti tahun sebelumnya adalah tahun 2002 ya. Bukan 2001 lagi ya, tapi tahun sebelumnya 2002. Jadi kalau tahun 2004, tahun sebelumnya tahun 2003, tahun 2005, tahun sebelumnya tahun 2004 gitu ya. Karena ini tahun 2003, maka tahun sebelumnya adalah 2002. Nilainya adalah 165,2. Kita tulis di sini, dibagi tahun sebelumnya lagi 165,2 kali 100. Ketemunya adalah 7,55%. Dia kategori rendah ya. Jadi 0 sampai 10%. Itu kategori ringan gitu ya. Oke, jadi itu salah satunya kita tekankan lagi bahwa kalau indeks harga itu tahun dasar, tapi kalau inflasi adalah tahun sebelumnya. Jadi seperti ini ya, sudah dijelaskan tadi ya. Oke, nah kemudian ini deflasi, kita singgung sedikit tentang deflasi. Jadi kebalikannya dari inflasi, jadi suatu keadaan ekonomi di mana harga barang cenderung turun secara umum. Kalau inflasi naik, banyak uang beredar di masyarakat, tetapi kalau deflasi itu turun, uang yang beredar di masyarakat sedikit. Akibatnya, masyarakat akan semakin mampu untuk membeli barang karena barangnya murah akan berdampak negatif bila masyarakat menunda pembelian untuk menunggu harga lebih murah lagi. Jadi, kalau nanti masyarakat berpikiran, wah, nanti pasti ini harganya kita nunggu harga yang lebih murah lagi ya. Jadi sekarang jangan beli dulu, kita beli besok aja, mungkin akan lebih murah lagi gitu ya, karena deflasi. Akhirnya penjualan barang akan menurun, benar kan? Kalau nggak ada yang beli yang tadi ya, kita menunda pembelian, besok bulan depan pasti murah lagi kan gitu. Bulan ini penjualan barang akan menurun kan gitu ya. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan, otomatis perusahaannya itu rugi karena tidak ada yang beli. Nah, produksi turun dan kesulitan untuk membayar kredit mereka. Timbullah PHK. Nah, kalau sudah tidak punya laba, otomatis akan terjadi PHK. Kalau sudah di PHK muncullah pengangguran. Jadi prosesnya seperti itu anak-anak. Nah, ini adalah dampak negatifnya ya. Gitu ya. Takutnya kalau masyarakat menunda pembelian kan gitu ya. Kemudian deflasi bisa terjadi karena penawaran barang yang terlalu tinggi. Nah, itu ya. Deflasi itu terjadi karena penawaran barang yang terlalu tinggi. Karena barang penawarannya terlalu tinggi, otomatis tidak ada yang beli kan gitu ya. Udah biarin aja tidak ada yang beli karena uangnya sedikit kan di masyarakat. Kalau penawarannya terlalu tinggi, ya udah nunggu aja barangnya turun kan gitu. Harga barang turun. Kalau harga barang turun baru kita beli kan gitu ya. Itu terjadi deflasi. Itu gambaran sedikit tentang deflasi ya. Kemudian di sini ada soal, ada 6 soal. Semuanya tadi sudah dijelaskan sama Bu Yayu. Sekarang silahkan kerjakan soalnya dulu gitu ya. Sebagai latihan apakah kalian paham dengan penjelasan yang tadi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.